boys ini juga kadang-kala bisa seperti kita melakukan sesuatu yang berbeda. Wes boys sekali. Nah, tapi yang positif. Ada ngalam tahes. Ngalam tahes itu ngalam, malang, tahes itu sehat. Di Bali. Nah, mereka udah tahu ngalam tahes berarti apa? Ngalam tahes terkait dengan ngalam yang memang bagaimana kita bisa menjadikan Kota Malang derajat kesehatannya lebih baik. Mereka kadang-kala nggak mau sekolah karena nggak punya seragam. Nah, akhirnya kita berikan seragam gratis mulai SD, SMP, SMA. Jadi mereka tidak punya alasan. Saya membuat target tiap tahun ada 1000 event. 1000 event ini apabila terjadi ada satu kegiatan-kegiatan di Kota Malang, pasti akan ada multiplier efeknya. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusa Raya. Bersama saya Servina Vivien. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih bersama Wali Kota Malang. Di sini sudah ada Bapak Wahyu Hidayat. Selamat datang Pak Wahyu. Selamat, terima kasih. Gimana kabarnya nih Bapak? Alhamdulillah sehat walaupun cuaca sedang tidak menentu ini. Tidak menentu ya Pak ya. Sehat. Betul. Ini enaknya saya panggil Pak Wahyu apa Pak Boys nih Pak? Pak Boys saja. Pak Boys. Saja. Emang apa sih Pak artinya Boys ini? Ini bahasa Malangan, bahasa lama sebenarnya boys itu. Dan boys itu seperti panggilan atau kepada siapapun atau suatu tingkah laku apapun yang keren, yang beretika, santun, ya. Ini dipanggil boys. Jadi sesuatu yang dianggap ini baik, sesuatu yang dianggap ini unik gitu ya. Panggil ya biasanya boys itulah, makanya boys itu yang bagus-bagus, keren-keren seperti itu. Dan karena ini sesuatu yang menjadi satu target ya, karena itu kan sesuatu yang positif boys itu, makanya saya menggunakan julukan boys ini. Dan boys ini juga kadang-kala bisa seperti kita melakukan sesuatu yang berbeda. Wes boys sekali, tapi yang positif. Tapi yang positif ya Pak. Itulah makanya jadi bahasa Malangan asli itu Mbak. Tapi nama ini memang cerminan orang ya Pak ya. Bapak ini memang boys banget nih Pak. Karena berhasil mendapatkan penghargaan pelayan publik dari Kemenpan RB ya Pak. Ya, terus ada juga nih bahkan menjadi penghargaan terbaik pembangunan ini untuk provinsi, tingkat provinsi ya Pak? Iya, kemarin. Wah, luar biasa banget. Itu seperti apa sih Pak bisa sampai mendapatkan penghargaan ini? Selamat ya Pak, luar biasa loh, ini keren banget Pak. Terima kasih Pak. Ya ini memang berkat dukungan dan doa dari semua warga Kota Malang, karena keberhasilan itu kan tidak lepas dari dukungan mereka semua, tidak mungkin saya sendiri, tetapi semua, baik yang ada di pemerintahan, baik dari masyarakat Kota Malang. Dan memang untuk perencanaan pembangunan daerah ini menjadi satu komitmen saya dengan Wakil Wali Kota, bahwa untuk bisa menjadikan Kota Malang yang boys ini, saya visi misi saya ini boys berkelas. Jadi ada target yang saya inginkan menjadi satu harapan kita bersama untuk menjadi Kota Malang boys berkelas. Nah, salah satunya untuk bisa membuat Kota Malang boys berkelas, tentu ada terkait dengan pembangunan, kita juga harus leading. Kita harus baik dan satu pembangunan yang memang berbasis masyarakat. Jadi perencanaan bangunan daerah yang kita dapatkan kemarin terbaik satu tingkat provinsi Jawa Timur di tahun 2025 ini perencanaan yang berbasis masyarakat. Sama seperti pada saat saya di tahun kemarin, tahun 2024 kemarin, Kota Malang juga mendapatkan yang sama, tapi tingkatnya tingkat nasional. Wow. Jadi perencanaan bangunan daerah terbaik satu tingkat nasional. Saat itu diserahkan oleh Bapak Presiden masih Pak Jokowi. Iya. Nah, yang selanjutnya ini kami dari Kota Malang mendapatkan lagi penghargaan untuk tingkat provinsi. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita juga mendapatkan kembali ya di tingkat nasional, karena awalnya dari provinsi. Jadi berbasis masyarakat, perencanaan bangunan daerah yang betul-betul berbasis masyarakat itulah yang dinilai oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebagai salah satu parameter keberhasilan daerah. Itu
Ini memang tujuannya supaya bisa menuju Malang Boys berkelas Boys ini ya Pak ya. berkelas. Sebenarnya program-program nyata untuk mewujudkan visi misi itu seperti apa sih Pak? Banyak ya. Jadi ini salah satu harapan dan keinginan dari masyarakat Kota Malang yang selama ini masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan. Nah dari situlah maka saya membuat satu tahapan untuk mencapai Kota Malang yang Boys berkelas. Salah satunya saya punya beberapa prioritas ya. Ada 5 prioritas yang harus saya realisasikan sebagai janji-janji politik saya. Kemudian ada 5 ini ada 5 dasar bakti unggulan yang menjadi pedoman saya selama 5 tahun ke depan. Ini masuk dalam visi misi saya dan otomatis masuk dalam RPJMD Kota Malang. Dan itu tahapannya sangat banyak karena dari visi, misi, akhirnya kita ada program prioritas, kemudian ada dasar bakti unggulan. Dan itu akan kita tuangkan di program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh dinas-dinas. Itu. Ini yang pakai kata ngalam bukan sih Iya, Pak? betul. Betul ya Pak. Sebenarnya Iya. ngalam tuh artinya apa sih Pak? Apakah Ngalam itu menjadi kan alam? Malang. Malang. Jadi ngalam itu di Bali. Di Bali. Balik, ya. Wah. Jadi mungkin Kota Malang yang terkenal dengan bahasa waliannya. Iya. Kebetulan saya juga asli Malang, jadi saya menginginkan masyarakat Kota Malang ini paham terkait dengan visi misi, ada dasar bakti unggulan. Dan ini semua saya terapkan kemarin, Mbak, pada saat saya pilkada kemarin, saya sudah harus menggunakan visi misi saya. Dan itu saya coba, dan mereka malah lebih paham. Sampai-sampai menyampaikan kepada saya, nggak taunya untuk menjalankan pemerintah ini ada visi misi yang harus dilakukan, ada target. Nah, dengan bahasa-bahasa mereka itulah, dengan kearifan lokal itulah, saya menggunakan istilah-istilah itu, dan itu lebih dipahami. Misalkan ada salah satu dasar bakti saya, ada ngalam ricik. Ngalam itu Malang, dibalik. Ricik itu kita bersih, bahasa Malangan ricik. Resik, ricik, jadi itu ada. Nah, dari situ mereka sudah tahu, tidak perlu saya jelaskan, ngalam ricik. Oh ya sudah, itu terkait dengan kebersihan, terkait dengan lingkungan, terkait bagaimana kita menciptakan lingkungan ini yang baik, sehat. Nah itulah, jadi mereka sudah tahu. Ada ngalam tahes. Ngalam tahes itu ngalam, Malang, tahes itu sehat. Di Bali. Nah, mereka udah tahu. Ngalam tahes berarti apa? Ngalam tahes terkait dengan ngalam yang memang bagaimana kita bisa menjadikan Kota Malang derajat kesehatannya lebih baik. Mereka udah nggak perlu saya jelaskan. Oh ya sudah, jadi itu ngalam pinter. Jadi mereka pendidikan. Ada satu lagi ngalam asik. Ngalam asik ini saya ada dari dasar bakti unggulan saya ngalam asik. Ada juga ada 5 prioritas. 5 prioritas saya ini kita memberikan satu agar pendidikan kita naik kelas, yaitu kita memberikan seragam gratis untuk SD, SMP, SMA. Kita memberikan juga beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah yang ketiga ini yang berbeda, yaitu 1000 event. Saya membuat target tiap tahun ada 1000 event. Nah ini adalah bagian dari ngalam asik. Kenapa ada 1000 event? Karena saya yakin 1000 event ini apabila terjadi ada satu kegiatan-kegiatan di Kota Malang, pasti akan ada multiplier efeknya. Ya mereka datang ke Kota Malang, pasti tidak akan datang ke tempat kegiatan itu saja, tapi mereka akan mencari kulinernya, kita akan mencari hotelnya, mereka akan wisatanya. Karena saya yakin satu event di Kota Malang, mereka tidak hanya event itu saja, tapi mumpung di Kota Malang, ya udah kita cari lain-lainnya. Kita cari wisatanya gimana, nah, terus kulinernya gimana, oleh-olehnya gimana, dan itu terjadi. Dan itulah dari bagian ngalam asik. Jadi membuat Kota Malang asik untuk didatangi, untuk ditempati, dan juga menjadi salah satu bagian mereka untuk bisa melepas semua kepenatan itu yang ada di Kota Malang, itu ngalam asik. Jadi itu adalah baru 3, kita ada ngalam santun, ada ngalam laris, kemudian ada beberapa ngalam-ngalam lagi yang membuat akhirnya warga Kota Malang tahu, oh ya udah, inilah menjadi satu target keinginan saya untuk menjadikan Kota Malang menjadi Boys berkelas. Mereka akan tahu, oh iya, jadi memang realistis, ada ngalam-ngalam ini, jadi mereka
yakin bahwa saya bisa membuat mereka bisa menyelesaikan masalahnya, membuat Malang menjadi boys berkelas, karena bahasa-bahasanya mereka pahami. Jadi saya nggak perlu banyak jelasin, mereka udah tahu, oh iya arahnya seperti Nggak perlu ini. pakai kata-kata yang Nggak terlalu perlu. teoritis, Ya. yang susah-susah gitu ya Pak ya? Selama ini kan visi misi segala macam kan terlalu tinggi bahasa Jawa. Kadang-kala mereka tidak paham apa maksudnya. Tidak perlu mereka, kadang-kala saya aja membaca satu visi misi masih berpikir ini arahnya kemana. Nah, kalau kita ini mereka udah akan tahu. Oh ini. Gitu Yang ya. saya penasaran nih menarik banget nih Pak, 1000 event ya Pak. Iya, betul. 1000 event ini di tengah mungkin efisiensi itu Iya. nggak ada masalah Pak? Atau Nah, seperti apa? Jadi pada saat 1000 event itu kan saya bawa tahun kemarin, saya menjadi salah satu prioritas saya untuk menjadikan Kota Malang menjadi daerah tujuan. Saya kan tidak berpikir akan ada efisiensi saat itu. Saya berpikir bahwa orang yang datang ada satu kegiatan, kita fasilitasi, mereka akhirnya nyaman, mengenalkan kegiatan di sana, dan akhirnya ada multiplier effect. Orang datang, ya tadi itu saya sampaikan, mereka akan mencari kulinernya, mereka akan mencari hotel, mereka akan mencari wisata, atau mencari yang lainnya. Otomatis, karena orang mereka datang, UMKM yang ada di Kota Malang selalu dicari. Selalu dicari itu mencari bahwa, oh iya, nggak tahunya Kota Malang ini ada UMKM ini. Karena setiap kali event yang ada di Kota Malang, harus ada UMKM yang terlibat. Saya wajibkan seperti itu. Jadi misalkan ada kemarin kita mengadakan ada lari ya, fun run kemarin. Kemudian kita juga ada yang selatih sedang ya, sepeda ya. Kita juga datang. Nah, pada saat kegiatan tersebut mereka ribuan datang, UMKM wajib ada di sana. Padahal itu pesertanya banyak dari luar. Akhirnya mereka tahu, oh ya ada UMKM Kota Malang. Nah itulah multiplier efeknya. Jadi dengan adanya event ini menggeliat Kota Malang. Nah efisiensi kemarin dengan adanya event kita tidak terdampak sama sekali karena tertutupi. UMKM juga tetap dikenal, hotel juga akan terisi karena mereka datang, kuliner juga tetap akhirnya dicari, ya wisata tetap dikunjungi. Jadi tidak ada sesuatu yang terkait dengan efisiensi untuk Kota Malang dengan kita genjot event-event itu. Gitu. Oke. Emang kalau boleh tahu nih Pak, prioritas utama Bapak selama satu periode ini, apalagi ini baru masa terpilih dilantik begitu ya Pak. Prioritas yang paling utama tuh apa sih Pak untuk mempercepat pembangunan kota? Salah satunya dari 5 itu tadi saya sudah sampaikan, pendidikan. Saya dengan memberikan beasiswa dengan seragam gratis, kemudian ada 1000 event. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini kita pembenahan infrastruktur perkotaan. Jadi selama ini Kota Malang masih ada permasalahan terkait dengan kemacetan, terkait dengan banjir, terkait dengan parkir, kemudian juga terkait dengan permasalahan infrastruktur yang lain. Nah itu kita akan selesaikan. Kemudian yang juga untuk bisa menggeliatkan dengan itu adalah terkait dengan 1000 event itu. Dan yang selama ini saya masuk, itu sudah banyak event-event dilakukan dan masyarakat sudah mulai merasakan bahwa memang ada pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga kita, Kota Malang ini menjadi kota ekonomi kreatif. Ya. Kita sudah punya MCC, Malang Creative Center, ada 7 lantai, yang memang itu menjadi satu tempat untuk menyelenggarakan atau melaksanakan 17 subsektor ekonomi kreatif. Kita buat semua di sana. Dan pada saat Pak Menteri Ekonomi Kreatif datang ke sana, terkaget-kaget. Karena Kota Malang sudah melaksanakan 17 subsektor ekonomi kreatif. Dan Kota Malang ini sudah, kemarin dari UNESCO kita sudah mendapat lampu hijau untuk menjadi kota kreatif dunia. Kalau ini sudah jalan, hanya tinggal putusan saja, nanti akhir tahun jadi tuan rumah dari UNESCO untuk menentukan sebagai Kota Malang jadi kota ekonomi kreatif dunia. Nah, ekonomi kreatif inilah yang memang sudah terbukti bahwa kemarin mulai COVID, ya pertumbuhan ekonominya itu kita yang lain melandai, tetapi dengan adanya perkembangan ekonomi kreatif dari Kota Malang, kita perekonomiannya kita malah berhasil, kita tidak terdampak sekali dengan adanya COVID kemarin itu. Oke, wah menarik banget. Berarti sebenarnya utamanya adalah mengejar di perekonomiannya itu ya Pak ya? Betul. Oke. Basis perekonomian ini karena kita punya potensi, Man.
Kota Malang kota pendidikan, ada 57 perguruan tinggi, kemudian jumlah mahasiswanya ada sekitar 800.000 mahasiswa kurang lebih yang selalu keluar masuk. Penduduk di Kota Malang sekarang sudah mendekati 890.000. Jadi antara kota penduduk asli yang berKTP Kota Malang dengan mahasiswa yang datang itu hampir seimbang. Nah dari sini kita akan melihat bahwa dari mahasiswa yang ada itu kan potensi ya yang dimiliki anak-anak muda, dan itulah yang kita kelola untuk menjadikan Kota Malang jadi baik. Jadi nanti kita akan menggandeng perguruan tinggi dengan mahasiswa-mahasiswanya, dengan ekonomi kreatifnya, karena saya yakin mahasiswa-mahasiswa ini menjadi selalu potensi untuk bisa mendukung Kota Malang, dan terbukti mereka banyak hal yang dilakukan oleh para mahasiswa ini bekerjasama dengan kami, dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh warga Kota Malang, akhirnya Kota Malang terangkat. Nah, itulah jadi salah satu potensi yang kita miliki. Oke. Nah, saya yang penasaran ini adalah di Malang ini kan sebetulnya potensi pertaniannya ada ya Pak ya? Ada juga. Tapi ada keterbatasan dari lahan ya Pak. Betul. Nah, gimana nih Pak, Bapak berusaha untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di tengah keterbatasan lahan itu Pak? Iya, jadi kita dengan keterbatasan lahan ini, karena mau tidak mau kita untuk salah satu menekan inflasi itu adalah ketersediaan dari pertanian yang ada di Kota Malang itu jadi menjadi satu bagian dari ketahanan pangan. Nah, untuk tetap kita menjaga, ya, karena Kota Malang ini memang dari 111 km persegi luasan Kota Malang yang ada di Kota Malang ini, yang berada di perkotaan itu memang ada di pusat kota. Tapi dari 5 kecamatan yang ada, kita ada dua kecamatan yang saat ini masih lahan produktif pertaniannya masih tinggi, yaitu di Kecamatan Kedung Gandang dan Kecamatan Lowaru. Tapi yang paling banyak luasannya adalah Kecamatan Kedung Gandang. Lah inilah yang kita pertahankan. Jadi kita bisa dengan intensifikasi ataupun intensifikasi, dan juga bagaimana kita bisa menggerakkan pertanian berada di walaupun lingkungan padat. Saya lihat di gang-gang segala macam mereka memanfaatkan lahan-lahan yang sempit itu di pinggiran sungai ataupun di gedung-gedung. Di ini kita ada membuat tanaman-tanaman yang memang semacam hidroponik dan lain-lain, itu juga bisa mendatangkan pangan. Tapi yang jelas kita dengan tanaman pangan ini kita selalu menjaga. Kita tidak hanya terkait dengan pertanian, cabai pun yang kemarin mahal kita bisa sediakan karena ada hamparan luas sekitar 25 hektar atau sampai dengan 25 hektar di Lowaru sampai dengan 75 hektar ada di Kedung Gandang. Itu semua masih ditanami cabai. Kemarin tinggi, kita agak aman karena kita masih punya lahan yang stok untuk cabainya masih ada. Jadi memang Kota Malang yang kota yang dingin, sejuk ini membuat lahannya ini menjadi lahan yang subur. Jadi juga kita pertahankan. Ada hal-hal yang harus kita perkuat untuk menjaga ketahanan pangan di Kota Malang. Gitu. Oke, banyak banget ya Pak potensi dari Kota Malang ini. Iya, betul. Tapi dibalik dari potensi nih Pak, saya penasaran sebetulnya langkah konkret Bapak nih untuk menyelesaikan isu-isu utama di Malang seperti mungkin banjir, sampah, kemacetan, itu seperti apa sih Pak? Karena saya stok Instagram Bapak dan Bapak ternyata tanggap banget nih kalau ada yang mau tolong dong Pak tebang pohonnya, itu langsung Bapak laksanakan gitu ya. Misalnya ada jalan yang jeblos, itu pun langsung Bapak perbaiki. Nah untuk isu seperti sampah, banjir, macet, itu langkah konkretnya seperti apa sih Pak? Jadi langkah konkret ini kebetulan basis saya ini basis perencanaan. Ya, saya seorang penata kota. Ya, jadi ilmu saya ini ilmu tata kota. Dan karena basis saya perencanaan, berarti semuanya terkait dengan kegiatan ini harus basisnya perencanaan. Kita banjir, kita punya master plan drainase untuk mencegah banjir. Ada tahapan yang harus dilakukan. Karena saya yakin untuk menyelesaikan permasalahan terutama infrastruktur, kita nggak bisa sulapan. Jadi nggak bisa bim salah bim saya masuk sebagai wali kota langsung selesai, tidak. Tapi ada tahapan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah banjir.
Saya punya master plan drainase dan tahapan-tahapan untuk banjir sudah kita lakukan. Alhamdulillah sebelum saya menjadi wali kota kemarin, saya menjadi pejabat wali kota. Tahapan itu saya lakukan mulai dari PJ wali kota sampai dengan sekarang. Ada beberapa kawasan sekarang banjirnya sudah mulai berkurang. Nah, titik-titik tertentu yang memang selalu menjadi permasalahan masyarakat, selalu menjadi bagian dari respon saya. Karena titik-titik tertentu yang sifatnya darurat harus kita selesaikan. Saya minta kepada semua kepala dinas untuk segera menyelesaikan. Karena itu kadangkala ada titik rawan di sana. Jalan yang rusak segala macam karena memang di kondisi Kota Malang ini selalu banyak hujannya, banjirnya, karena itu akhirnya menggerus terkait dengan aspal, karena saluran drainasenya belum sempurna, akhirnya banyak jalan-jalan bolong. Lah, itu juga akan mengganggu, kadangkala terjadi kecelakaan dan lah itu yang saya selalu segerakan. Jadi dengan permasalahan masyarakat, baik itu dari yang menyampaikan kepada saya melalui DM dan lain-lain, saya minta langsung segera dilakukan. Karena kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sifatnya prioritas. Contoh pohon kemarin. Pohon itu sangat lebat ya. Kemudian akhirnya menutupi PJU yang ada, penerangan jalan umum yang ada di sana. Karena gelap, kemudian membuat ada beberapa tingkat kerawanan sampai dengan kecelakaan. Nah, itu yang segera saya langsung tangani. Tidak hanya terkait dengan jalan yang berlobang, kemudian pohon, tetapi juga ada beberapa permasalahan-permasalahan lain yang mereka bisa meminta kepada saya juga akan selesaikan. Tentu saya juga akan melihat ya, prioritas mana yang memang ini harus saya tangani dan mana yang tidak. Maka itu saya kemarin, saya minta ke Pak Kepala Dinas PUPR PKP, ada anggaran-anggaran yang sifatnya darurat yang akan bisa untuk menyelesaikan hal lain sebetulnya. Respon-respon itu karena ya saya respon karena memang mereka menyampaikan pasti ada sesuatu yang sifatnya darurat. Nah, itu ya selesaikan. Ya alhamdulillah responnya itu cepat dan karena kami sudah mengantisipasi mana-mana. Walaupun tidak ada masukan, kami selalu tiap hari itu akan ada satu petugas ataupun satuan-satuan dari OPD-OPD ini untuk melihat sejauh mana permasalahan-permasalahan dan apabila harus diselesaikan, satu juga harus diselesaikan. Tapi tentunya nggak bisa sulap langsung jadi ya Pak ya? Itu. Yang jelas ya, karena kan kemarin kita saat pilkada kan banyak janji-janji politik. Nah saya masuk tentu saya di APBD sudah berjalan, tentu saya kan tidak bisa langsung action, ada beberapa hal. Dan karena baju saya ini perencanaan, saya semua harus berbasis perencanaan. Tidak bisa langsung bim salah bim, sulapan, langsung jadi. Misalkan saya masuk, oh iya, ini banjirnya kok masih begini, parkirnya kok masih ruwet, macet kok masih, kan nggak mungkin saya datang langsung selesai, nggak mungkin. Jadi harus kita bertahap. Daripada ini selesai cepet-cepetan, timbul masalah, nah akhirnya rugi masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Nah, salah satu yang ada di program Bapak juga adalah program pemeriksaan kesehatan gratis ya, Iya, Pak? betul. Nah, sejauh ini sudah seefektif apa sih Pak sebetulnya pelaksanaannya? Apakah sudah merata ke seluruh daerah Kota Malang atau seperti apa Pak? Untuk pemeriksaan kesehatan gratis, alhamdulillah respon masyarakat memang sangat baik ya. Karena selama ini mungkin terjadi kesimpang siuran informasi. Sempat awal itu benar apa tidak. Nah, tapi kita sudah minta kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, kemudian ada klinik-klinik yang dari Kota Malang itu sudah memberikan satu penjelasan dan alhamdulillah respon masyarakat baik ya, karena saya juga ingin meningkatkan sesuai dengan program dari pemerintah pusat terkait dengan kesehatan gratis, mereka paham dan sampai dengan saat ini sudah banyak masyarakat untuk datang ke klinik, datang ke puskesmas untuk menyampaikan keluhannya dan jika diselesaikan apabila ada satu permasalahan kesehatan yang belum ditindaklanjuti, kita akan rujuk juga karena kita punya ada RSUD Kota Malang tipe B, itu juga akan bisa membuat ataupun melayani terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di Kota Malang. Oke, baik. Nah, selain dari program cek kesehatan gratis itu, Pak, ada juga program yang tentang pendidikan ya, Pak. Ya. Ini
13 tahun program wajib belajar pendidikan itu 13 tahun minimal. Nah, memangnya seperti apa sih Pak kesiapan mungkin dari fasilitas, tenaga pendidik di Kota Malang ini? Nah, itu salah satu program prioritas saya juga untuk meningkatkan derajat kualitas pendidikan yang dari Kota Malang, karena kita tahu sendiri 2045 adalah tahun Indonesia Emas. Nah, untuk menyikapi itu kita juga harus ada semacam program tuntas yang makanan sekolah dasar yang umur 13 tahun, 12 tahun, kemudian 13 tahun harus selesai sampai SMP dan SMA. Dan ini alhamdulillah ya, walaupun masih ada putus sekolah yang jumlahnya sangat tinggi, tetapi kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan tingkat pendidikan ini mereka sudah selesaikan. Dan ini termasuk juga kita sharing, putus sekolah di Kota Malang juga cukup tinggi, sekitar 3.000, dan sekarang ada program sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat inilah, maka selain dari prioritas pendidikan tersebut, kita juga mencukupi sarana prasarana, baik untuk bisa meningkatkan orang yang tidak masuk dalam sekolah rakyat, dan juga saya ini fokus juga karena sekolah rakyat. Alhamdulillah sekolah rakyat di Kota Malang ini sesuai program Bapak Presiden, kita sudah siap, dan kita insya Allah Juli akan kita berlakukan, karena kita sudah siap dengan gedungnya, kita siap dengan asramanya, kita siap dengan sarana pendidikan yang lainnya, mebeler, guru, kemudian siswa-siswa yang dia akan menjadi calon untuk sekolah rakyat, kita siapkan semua. Itu juga bagian dari bagaimana pendidikan. Jadi kita sinkronkan, karena program sekolah rakyat kan ini kan baru. Ini sama-sama kita bisa jalankan agar kualitas pendidikan di Kota Malang bisa lebih baik. Oke, berarti memang dari segi fasilitas dan tenaganya ini memang berusaha untuk disiapkan ya Pak. Betul. Tapi gimana caranya dari pemerintah sendiri untuk betul-betul mendorong nih anak-anak supaya ayo dong jangan putus sekolah. Itu seperti apa Pak supaya betul-betul yang sudah disediakan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin? Ya, putus sekolah ini ada beberapa kategori. Mereka apakah memang kekurangan dalam hal pembiayaan, kemudian yang kedua bagaimana karena putus sekolah ini mungkin ya punya satu pertimbangan yang lain. Nah itulah, maka dari itu kami terkait dengan program terkait dengan putus sekolah ini kita lihat apabila dengan kesalahan prasarana kita akan arahkan. Tapi kalau terkait dengan kekurangan biaya seperti itu kita arahkan ke sekolah rakyat. Tetapi yang jelas segala kesalahan prasarana, karena Kota Malang kan kota pendidikan. Jangan sampai kota pendidikan ini kita melihat untuk masyarakat Kota Malang sendiri malah banyak yang tidak sekolah. Betul. Mereka orang dari luar yang datang ke Kota Malang untuk bersekolah. Nah itulah jadi satu PR sendiri. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita lakukan, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan. Kita melihat memang untuk menjadikan mereka untuk bisa masuk sekolah, banyak hal yang terkait dengan itu. Salah satunya adalah program prioritas saya. Program prioritas saya itu kemarin pada saat saya ini adalah mereka kadang-kadang nggak mau sekolah karena nggak punya seragam. Nah akhirnya kita berikan seragam gratis mulai SD, SMP, SMA. Jadi mereka tidak punya alasan. Oh ya sudah masuk sekolah. Kemudian pembiayaan yang lain selain sarana prasarana adalah beasiswa. Nah beasiswa ini kita berikan juga mereka-mereka yang berprestasi agar mereka siap untuk melanjutkan sekolahnya karena sudah kita berikan beasiswa. Nah itulah salah satu agar kita bisa mengurangi terkait dengan tingginya putus sekolah, siswa putus sekolah yang ada di Kota Malang. Oke, nah selain untuk menggencarkan lagi pendidikan ini, ada juga alokasi dana kesehatan ya Pak, sebesar berapa miliar Pak kalau boleh tahu? Untuk kesehatan ini karena kita dari APBD itu kesehatan itu kita berikan di atas 10% dari APBD yang ada. Kalau dari jumlah totalnya itu berarti kita sudah di atas dari kesehatan ini hampir dengan di atas 100 miliar kalau untuk dari kesehatannya. Tetapi juga kita harus imbangi juga dengan pendidikannya tersebut. Karena prioritas pertama selain pendidikan juga ada kesehatan. Iya. Nah, kita alokasikan
Kalau untuk yang pendidikan adalah di atas 10% karena standarnya di atas, kalau yang pendidikan di atas 20%, kalau kesehatan di atas 10% dari Dialokasi. APBD. Oke, dialokasikan ini prioritasnya untuk penggunaan apa saja Bapak kalau boleh tahu? Kalau untuk pendidikan, kalau untuk pendidikan untuk meningkatkan kualitas bagaimana mereka akan bisa naik itu salah satunya sarana prasarana. Kemudian bagaimana mereka mendidik dari masyarakat, dari kualitas. Jadi misalkan tenaga pengajarnya, dengan pengajarnya kita tingkatkan untuk pemahaman, untuk kualitas pendidikannya itu yaitu mereka kita kursuskan. Mungkin kalau mereka pengajarnya S1 kita naikkan jadi S2. Nah, kemudian kalau untuk sarana prasarana kita lengkapi, termasuk juga bagaimana mereka tuh bisa memberikan satu kualitas pendidikan yang baik, tentu juga kita berikan satu stimulan-stimulan yang lain untuk bisa mereka juga akhirnya ingin menjadikan siswanya menjadi lebih baik lagi. Oke, kalau misalnya untuk kesehatan sendiri nih Pak, gimana Bapak langkah-langkah seperti apa untuk bisa digitalisasi nih, terutama di bidang kesehatan Pak? Ya, digitalisasi kesehatan itu wajib memang kita lakukan. Jadi seperti RSUD sekarang, poliklinik, puskesmas, dan poliklinik kita untuk digitalisasi ini kita contoh orang untuk mempermudah terkait dengan pelayanan kesehatan. Mereka datang ke puskesmas, mereka datang ke rumah sakit dengan kalau dulu misalnya kita mengantri dan segala macam. Nah, dengan digitalisasi ini mereka tidak perlu harus mengantri, tetapi dengan digitalisasi itu mereka akan tahu, oh ya, untuk hari ini kita dapat nomor berapa, nah mereka akan datang ke situ. Kemudian yang kedua juga dengan digitalisasi ini juga memungkinkan satu program-program kesehatan yang dulu sifatnya hanya manual. Nah, sekarang dengan digitalisasi kita akan lebih jelas. Contohnya saja pada saat kita untuk cek darah, cek tensi dan lain-lain ya. Kalau dulu dengan ini, nah sekarang sudah dengan digitalisasi. Nah, mereka kita akan beri kemudahan-kemudahan, kemudian di operasi-operasi yang besar, sarana prasarana mereka kita akan lengkapi dengan digitalisasi. Jadi mereka tidak khawatir lagi bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang di Kota Malang bisa terselesaikan tidak hanya di poliklinik ataupun di klinik-klinik, tapi juga bisa di puskesmas ataupun di RSUD Kota Malang. Oke, jadi betul-betul didorong ya Pak, supaya masyarakat juga nggak susah dan nggak usah khawatir kalau mau berobat gitu ya Pak. Betul, yakin bahwa pelayanan kesehatan di Kota Malang prima dan memang pelayanan ini kita utamakan, termasuk juga kita menambah jumlah dokter-dokter spesialisnya, kita juga mendidik mungkin perawat-perawatnya bisa lebih baik lagi agar pelayanan prima betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kota Malang di bidang kesehatan. Oke, nah selain dari pendidikan, kesehatan, gimana sih Pak dari pemerintah kota sendiri untuk betul-betul mendorong adanya klasterisasi industri kecil ya Pak? Ya. Itu seperti apa Pak? Untuk klasterisasi industri kecil, itu industri itu sebagian dari investasi. Bisa juga dari klasterisasi industri kecil ini adalah bagian untuk bisa meningkatkan produk-produk lokal dari masyarakat, yaitu UMKM, untuk mereka bisa naik kelas. Dan klasterisasi ini akan kita bedakan. Ada di Kota Malang ini ada semacam klasterisasi industri kecil seperti tempe, sanan. Nah, itu sudah ada klasterisasi industri kecil terkait dengan keramik. Ini legend. Dan inilah kita buat menjadi salah satu komunitas kawasan yang akan bisa meningkatkan bahwa ada industri kecil yang memang betul-betul memberikan satu pertumbuhan ekonomi yang baik di Kota Malang. Siapa yang tidak kenal dengan keripik tempe, sanan, misalnya begitu ya. Nah, itu mereka sudah karena ini ada industri kecil, kita membuat satu perkembangan yang tempe yang tidak hanya seperti itu saja, itu akan lebih mudah. Karena sekarang tempe akan lebih baik lagi. Keripik tempe itu rasa-rasanya tidak hanya rasa original, tapi ada beberapa rasa-rasa yang lain. Ada rasa coklat, ada rasa
lain-lain. Nah itu menjadi orang ingin mengetahui, ada rasa barbeque juga dan ada rasa pedas. Nah itu itu jadilah itu adalah bagian dari untuk agar kita lebih mudah untuk bisa menjadikan dari kawasan industri kecil ini menjadi lebih baik lagi. Jadi didorong kreativitasnya itu ya Pak? Kreativitasnya. Jadi mereka tidak hanya sekedar ya sudah di tempe saja gitu, tapi ada modifikasi, ada inovasi, ada terobosan yang akhirnya menjadikan tempe ini berbeda dengan rasa original saat itu, menjadi berbeda. Ada satu kawasan industri kecil juga di Kota Malang, ini adalah keramik. Keramik ini itu adalah satu kekhasan yang dilakukan oleh warga Kota Malang. Mereka buat keramik yang bagus-bagus ya. Memang saat ini industri keramik ini sedang tidak begitu baik karena turun-temurun kan di sana. Karena putra-putranya di sini tidak mau ikut menggeluti keramik ini. Nah inilah perlu ada semacam memberikan satu kepastian dan kepercayaan bahwa industri keramik ini baik. Nah ini sedang kita kemas untuk bisa kita angkat kembali untuk di industri kecil terkait dengan keramik. Ini ada keramik di Noyo ya, kalau di TP di sana, ini ada industri keramik di Noyo. Oke, jadi begitu kaya ya Pak potensi Kota Malang ini sebetulnya. Banyak hal ini. Jadi selain tadi awal-awal tadi saya sampaikan itu, banyak potensi perekonomian yang ada di Kota Malang ini juga bisa kita naikkan untuk bisa menjadi berkelas ya sesuai dengan visi misi saya jadi boys berkelas seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, boleh dong Pak, apa sih harapan Bapak untuk Kota Malang nih, terutama di satu periode kepemimpinan Bapak? Iya, ya saya di periode pertama saya ini memang tidak muluk-muluk, tidak terlalu tinggi, tetapi bagaimana saya bisa menyelesaikan permasalahan perkotaan yang selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat karena sudah bertahun-tahun tidak selesai. Dan ini saya ingin menyelesaikan. Dan yang kedua juga karena saya punya jargon yang terkait dengan visi misi saya boys berkelas. Saya menginginkan Kota Malang ini tidak hanya seperti ini saja, kita harus naik kelas dalam segala hal. Dan itu akan menjadikan Kota Malang akan menjadi sejahtera. Dan itulah menjadi PR saya untuk bisa saya tuntaskan dalam periode pertama saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Boys. Terima kasih banyak Pak Boys atas sudah mau meluangkan waktu kita di sini, mau ngobrol-ngobrol juga memperkenalkan Kota Ngalam nih kepada sahabat Kompas.com. Pokoknya jangan lupa datang ke Kota Malang, jangan hanya lewat saja, tapi harus berapa hari di sana. Seminggu lebih baik. Kalau hanya 1-2 hari aja tidak akan tahu banyak. Satu hal yang ini mumpung ini mungkin terakhir ya, kita punya satu unggulan terkait dengan daya tarik Kota Malang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Kita punya selain dulu ada kampung tematik ya, kita melihat dari bawah yang rumah atapnya berwarna-warni, itu kan Kota Malang yang pertama saat itu. Tapi saat ini kita punya satu unggulan yang selalu banyak orang datang yaitu terkait dengan kayu tangan heritage. Kayu tangan heritage ini kemarin dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 menjadi terbaik satu karena tadi saya sampaikan bahwa ini kawasan kayu tangan heritage dulu adalah kawasan kumuh ya. Akhirnya kita kembangkan dengan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat, akhirnya menjadi satu daya tarik utama. Kita menjaga peninggalan-peninggalan Belanda di sana, kemudian kita tidak hanya dengan gedungnya saja, tetapi bagaimana awal-awal di sana Kota Malang itu pada satu ada makanan-makanan khasnya, yang kebelanda-belandaan antara Kota Malang, ini menjadi daya tarik. Dan itu tidak di pinggir jalan, tapi masuk di gang. Jadi kita seperti melihat Belanda di zaman dahulu. Nah itulah, itu daya tariknya kayu tangan heritage. Belum pernah ke sana kan? Belum pernah nih Pak, langsung masuk ke dalam bucket list nih jadinya nih Pak. Jangan tinggal dilihat aja kayu tangan heritage, pasti dan langsung tahu bagaimana kayu tangan heritage. Baik, terima kasih banyak Pak Boys. Semoga betul visi misi program-programnya Dasa Bakti Ngalam juga bisa terrealisasi dengan baik demi kemajuan Kota Malang ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat alias Pak Boys. Nah, sampai bertemu di program Nusaraya berikutnya, saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.